Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Dengan video kali ini saya akan mempresentasikan video tentang budidaya ikan yang berteknologi tinggi di Cina. Perkenalkan, nama saya Holida Rakbau, Prodi Teknik Budidaya Perikanan. Oke teman-teman, kita akan kembali ke slide berikutnya. Baik, kita masuk ke latar belakang, di mana Cina telah meledak dalam skala sejak industri ini dikomersialkan 25 tahun yang lalu. Beberapa sangat besar sehingga mereka telah menjadikan kota terapung literal. Menurut pakar Cina, memiliki sejarah sangat panjang dalam budidaya ikan di sekitar pantai dan sungai delta, tetapi benar-benar lepas landas sebagai industri pada tahun 1990-an. Dalam video ini, teman-teman bisa melihat 4 contoh bagaimana budidaya ikan pada Cina dengan cara modern dan tanpa penundaan lebih lanjut. Tiongkok telah selesai membangun budidaya ikan laut dalam pertama di dunia di Pantai Qingdao. Pantai Qingdao adalah provinsi di mana kota Shandong, Cina menggabungkan yang paling maju dan teknologi berkelanjutan dan pemulihan ikan. Budidaya ikan itu adalah fasilitas percontohan skala penuh untuk menguji penelitian, pembelajaran, dan pengembangannya akan dilengkapi untuk kegiatan penelitian dengan fokus khusus kondisi biologis dan kesejahteraan ikan bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah budidaya ikan terapung di Cina. Garis jaring apung yang saling berhubungan oleh papan kayu yang berfungsi sebagai jalur pejalan kaki pada saat budidaya ikan di Provinsi Fujian, Tiongkok Tenggara, di mana makanan laut hasil budidaya Cina antara lain kerang dan ikan diproduksi ribuan petani ikan yang tinggal di sepanjang daerah pos ini untuk dekade telah memindahkan desa nelayan kecil ke pusat gempa. Industri pembuatan sepatu kuning menghasilkan 75% dari total output negara. Selanjutnya adalah budidaya ikan buntal membawa kesejahteraan bagi kota pesisir. Tahukah teman-teman, ternyata ikan buntal itu adalah ikan yang beracun, tetapi betapa hebatnya orang Cina mengolah ikan yang beracun itu sehingga menjadi makanan khas mereka untuk mengonsumsi. Hasil pembiakan ikan buntal ini di kota Fulton di pantai Fujian, Cina Timur, provinsi yang bernilai hampir 43,4 juta dolar Amerika Serikat. Lihatlah bagaimana kota kecil ini mendapat manfaat dari ikan buntal yang beracun. Sungguh hebat ya kan? Selain budidaya ikan buntal, ada lagi tuh industri nila Hainan mengincar pasar domestik Cina. Provinsi Hainan paling selatan dikenal karena budidaya air tawar atau ikan nila adalah barang ekspor aquaculture terbesar di provinsi ini. Lebih dari 95% produksi nila di provinsi ini sebagian besar diekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan juga pun di Indonesia. Mungkin mengapa meskipun industri telah ada selama hampir 20 tahun, banyak orang Tionghoa lokal mungkin tidak merasakan ikan air tawar ini. Selain ikan nila, adapun di Cina itu membiarkan udang karang di bawah panel surya di Jiangsu, Cina Timur. Tahukah teman-teman, di atas daya air yang dihasilkan di bawah air adalah udang karang otak. Model pertumbuhan hijau membawa kekayaan bagi petani pada umumnya adalah jang sampai 500 di Cina. Hebat ya, mereka membudidayakan ikan di bawah panel surya. Hebat sekali itu orang Cina ya. Oke baik teman-teman, semoga kita sebagai orang Indonesia jangan kalah dengan Cina. Harus kita sebagai milenial harus maju, harus menciptakan lapangan kerja yang luas, apalagi di budidaya perikanan. Selanjutnya yaitu budidaya ikan laut dalam pertama kali di Cina
dibuka untuk pembiakan ikan salmon. Hebat ya. Salmon yang bernapas di Laut Kuning aparat segi 8 adalah yang pertama kali di Tiongkok membantu membangun dan mengembangkan tambak jaring terendam penuh terbesar di dunia yang dapat diolah 300.000 tahun salmon selama lingkaran pertumbuhan dan diharapkan untuk memenuhi tahunan output 1,500 ton. Di mana ikan salmon dibudidaya di dalam dasar laut dengan menggunakan alat yang telah didesain tanpa diikuti untuk didesain itu. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan. Adapun tujuan dari negara Cina tersebut adalah yang pertama meningkatkan budidaya ikan pada dunia perikanan. Yang kedua mengembangkan teknologi perikanan yang berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu metode. Adapun metode dalam budidaya di Cina yaitu yang pertama pemeliharaan ikan salmon dengan menggunakan tambak lepas dasar laut. Yang kedua pembiakan ikan buntal di tambak tradisional. Yang ketiga membiakan udang karang dengan menggunakan panel surya. Selanjutnya adalah kelebihan. Adapun kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Cina memiliki teknologi yang modern untuk budidaya perikanan dengan menciptakan tempat budidaya ikan salmon tanpa ada contoh desain yang diikuti, yaitu tambak lepas di perairan laut Cina. Yang kedua, mampu memelihara dan mengolah ikan yang beracun hingga bisa dikonsumsi dengan baik. Yang ketiga, memelihara udang karang di bawah panel surya. Baik, selain kelebihan, adapun kekurangan yang dialami oleh orang Cina yaitu yang pertama dalam budidaya sering terjadinya pencemaran lingkungan oleh masyarakat setempat. Yang kedua, dalam pembiakan udang karang sering terjadi kerusakan pada udang yang pada saat dipanen. Yang ketiga, selama industri hampir 20 tahun banyak orang Tiongkok lokal tidak merasakan ikan air tawar. Adapun saran yang perlu disampaikan dari saya yaitu yang pertama, selalu memperhatikan keselamatan setiap pekerja saat mengontrol ikan salmon pada saat ditambak lepas di perairan laut dalam di Cina. Yang kedua, pada saat mengolah ikan buntal harus memperhatikan cara pengolahannya agar pada saat penjual ke konsumen dan mengonsumsi tidak terjadi keracunan oleh penduduk sehingga menyebabkan kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Terima kasih.